Selamat datang di Top 10 dalam bahasa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Top 10 perjalanan waktu yang mencengangkan. Nomor 10. Marsekal Udara Sir Robert Victor Goddard. Ia adalah seorang komandan senior di Royal Air Force atau RAF selama Perang Dunia Kedua. Goddard terkenal karena ketertarikannya pada fenomena paranormal. Dia mengaku telah menyaksikan insiden pada tahun 1946 yang mendasari film fitur The Night My Number Came Up. Pada tahun 1935, ketika masih menjadi komandan sayap, dia dikirim untuk memeriksa sebuah lapangan terbang yang tidak lagi digunakan di dekat Edinburgh di sebuah tempat bernama Dram. Namun saat itu sedang badai. Setelah melewati badai, Goddard melihat pesawat yang dicat kuning dan sebuah monoplane modern. Namun pesawat-pesawat tersebut tidak terdaftar di RAF. Mekanik pada pesawat itu mengenakan baju biru, bukan seragam coklat khas RAF pada tahun 1935. Bangunan bobrok di sana telah direnovasi. Goddard percaya bahwa ia menjelajah waktu sekitar 4 tahun di masa depan, karena pada tahun 1939 lapangan terbang diisi dengan Hawker Harts yang dicat kuning dan monoplanes Airspeed Oxford dari 13 sekolah pelatihan terbang. Nomor 9. William Taylor. William Taylor mengaku bahwa ia dikirim oleh pemerintah Inggris ke masa depan di mana cyborg atau robot manusia menguasai dunia saat itu. Bahkan William lulus tes kebohongan saat diwawancara. Ia mengaku bahwa ia adalah bagian dari proyek yang didanai pemerintah Inggris untuk berada di masa depan, yaitu tahun 8973 selama 6 jam. Ia juga mengatakan bahwa ia melihat banyak hal menakjubkan seperti robot manusia yang dapat telepati dan dapat hidup selamanya. Menurut William, tempat tersebut adalah utopia di mana tidak ada tindakan kriminal, konflik, kemiskinan, dan penyakit. Nomor 8. Hutton and Brand. Pada tahun 1932, dua wartawan surat kabar Jerman melakukan perjalanan ke galangan kapal Hamburg-Altona untuk meneliti sebuah cerita. Perjalanan mereka sebagian besar lancar, sampai bom mulai jatuh dari atas di tengah tur halaman. Baik Hutton dan Brand mengingat bom yang jatuh di sekitar mereka sebelum akhirnya mereka melarikan diri dengan panik. Mereka juga telah mengambil gambar adegan tersebut, tetapi ketika mereka melihat kembali, gambar-gambar itu tidak menunjukkan hal yang aneh. Cerita itu diberhentikan oleh editor surat kabar dan insiden itu dilupakan. Namun, 11 tahun kemudian, pada tahun 1943, Hutton membaca koran dan melihat serangan udara yang dilakukan oleh skuadron Royal Air Force di galangan kapal. Adegan kehancuran itu persis seperti yang dia gambarkan pada tahun 1932. Nomor 7. Turret Mystery. Saat itu, Juli 1954, ketika seorang pria berpakaian rapi tiba di Bandara Haneda di Tokyo, Jepang. Sama seperti penumpang lainnya, dia pergi ke bea cukai. Saat diinterogasi petugas bea cukai, penumpang misterius itu mengaku berasal dari turret yang juga disebut turret mystery. Pria misterius itu mengklaim bahwa itu adalah ketiga kalinya dia mengunjungi Jepang dari negaranya. Tapi yang mengejutkan petugas, mereka tidak dapat menemukan negara bernama Tauret. Bahasa utama pria itu adalah bahasa Prancis, namun dia dapat berbicara bahasa Jepang dan bahasa lainnya. Para petugas bingung karena mereka belum pernah mendengar tentang negara seperti itu. Paspor pria itu memang dikeluarkan oleh Tauret. Paspor tampak asli, tetapi tempat itu tidak dikenali. Untuk memastikan bahwa pria misterius itu tidak melarikan diri, dua penjaga ditempatkan di pintu hotel. Kamar hotel itu hanya memiliki satu titik masuk dan keluar. Tapi yang mengejutkan semua orang, pria itu menghilang keesokan paginya. Tidak hanya itu, semua dokumen pribadinya juga hilang. Pencarian dilakukan untuk menemukan pria itu, tetapi sia-sia. Hal yang meresahkan petugas investigasi adalah dia ditempatkan di sebuah ruangan tinggi di gedung hotel bertingkat tanpa balkon. Nomor 6. Insiden Moberly Jordan. Ini adalah klaim perjalanan waktu yang dibuat oleh Charlotte Ann Moberly dan Eleanor Jordan. Pada tahun 1911, Moberly dan Jordan menerbitkan sebuah buku yang berjudul An Adventure.
dengan nama Elizabeth Morrison dan Frances Lamont. Buku mereka menggambarkan kunjungan yang mereka lakukan ke Petit Trianon, sebuah taman kecil di halaman Istana Versailles, di mana mereka mengaku telah melihat taman seperti pada akhir abad ke-18, serta mereka melihat hantu. Moberly mengatakan dia melihat seorang wanita yang juga melihat mereka saat mereka menyeberangi jembatan untuk mencapai taman di depan istana. Dia kemudian menggambarkan wanita itu mengenakan gaun musim panas yang ringan dan topi putih teduh dengan rambut pirang. Moberly mengira dia adalah seorang turis pada awalnya, tetapi gaun itu tampak sangat kuno. Moberly percaya bahwa wanita itu adalah Mary Antoinette. Kisah mereka menimbulkan sensasi dan menjadi sasaran banyak ejekan. Nomor 5, The Montauk Project. Sebenarnya, ini adalah teori konspirasi tentang serangkaian proyek rahasia pemerintah Amerika Serikat yang dilakukan di Camp Hero atau Stasiun Angkatan Udara Montauk di New York. Kisah proyek Montauk berasal dari seri buku proyek Montauk karya Preston Nichols yang mencampurkan kisah-kisah itu dengan kisah tentang eksperimen Bulgaria. Topik utama proyek Montauk menyangkut dugaan kegiatan Montauk Point yang berpusat pada topik eksperimen pemerintah atau militer Amerika Serikat di bidang-bidang seperti perjalanan waktu, teleportasi, pengendalian pikiran, kontak dengan kehidupan di luar bumi, dan pendaratan palsu Apollo di bulan. Nomor 4, Year 5000 Photo. Sebuah video yang diposting di Apex TV menunjukkan bahwa Edward menceritakan apa yang membawanya ke perjalanan waktu. Saat itu dia bilang dia duduk di Taman Armenia. Wajahnya disembunyikan dan suaranya terdistorsi saat ia mengaku sebagai bagian dari eksperimen rahasia pada tahun 2004. Selama pengakuannya yang mengejutkan, dia mengeluarkan sebuah foto dari jaketnya dan mengatakan bahwa foto itu diambil 3000 tahun di masa depan. Gambar itu menunjukkan Los Angeles yang terendam jauh di bawah air. Edward berkata, "Saya akan menceritakan sebuah kisah yang akan membuat Anda takjub dan tercengang." Edward mengaku bahwa ia bekerja di laboratorium di Los Angeles dan ditawari tugas untuk pergi ke masa depan dan mengambil gambar. Nomor 3, Andrew Carlson. Ia adalah orang yang mengaku berasal dari tahun 2256 dan melakukan perjalanan waktu ke tahun 2000-an. Pada tanggal 28 Januari 2003, ia digiring oleh FBI atas permintaan SEC atau Security and Exchange Commission untuk diinterogasi atas kecurigaan melakukan insider trading. Kecurigaan itu bermula ketika SEC mengetahui bahwa Carlson berhasil meningkatkan keuntungan saham yang senilai $800 menjadi $350 juta hanya dalam waktu 2 minggu. Bayangkan jika Anda berjudi kemudian ada orang yang selalu menang berturut-turut, pasti Anda akan langsung curiga dengan orang tersebut. Ketika diinterogasi oleh FBI, Carlson yang berusia 44 tahun mengaku bahwa ia berasal dari tahun 2256. Itulah mengapa dia memilih untuk bermain saham di tahun 2000-an, karena ia dapat mengambil keuntungan yang lumayan. Untuk meyakinkan FBI bahwa ia memang berasal dari masa depan, ia memberikan prediksi tentang tanggal pasti invasi Amerika ke Irak dan ternyata ia memberikan tanggal yang tepat. Carlson juga menawarkan untuk memberitahu lokasi Osama bin Laden. Nomor 2, Hakan Nordqvist. Bermula pada tahun 2006 saat pulang ke rumahnya, Hakan menjadi viral karena mengklaim ia bertemu dengan dirinya dari masa depan. Saat tiba di rumah, ia melihat ada genangan air di sekitar rumahnya. Karena mengira keran airnya bocor, maka ia segera mengeceknya. Namun yang terjadi di luar dugaan. Pria asal Swedia ini melihat pipa keran semakin panjang dan besar disertai cahaya yang menyilaukan yang seolah menariknya. Pada akhirnya muncullah sesosok pria misterius yang menurutnya adalah dirinya di masa depan yang telah berusia 72 tahun. Menurut pengakuannya, saat itu ia datang ke tahun 2042. Bahkan, Nordqvist mengatakan bahwa ia sempat merekam pertemuannya dengan dirinya di masa depan. Nomor 1, John Titor.
Pada tahun 2000, pengguna internet dikagetkan dengan sebuah poster atas nama Time Travel Zero dan John Titor dengan bermacam-macam informasi yang diunggahnya. Dimulai dengan sebuah forum di Time Travel Institute, ia mengklaim sebagai seorang prajurit yang dikirim dari tahun 2036. Ia menyebutkan bahwa pada tahun tersebut sebuah virus komputer menyapu dunia. Misinya adalah kembali ke tahun 1975 untuk merebut dan mengambil komputer IBM 5100 yang memiliki peralatan yang diperlukan untuk melawan virus di masa depan. Ia juga menyebutkan bahwa ia pergi ke tahun 2000 hanya untuk melihat dirinya yang berusia 3 tahun, dan ia mengabaikan aturan paradoks waktu dari perjalanan waktu. Selama 4 bulan berikutnya, Titor menanggapi setiap pertanyaan yang datang kepadanya. Ia juga menggambarkan peristiwa masa depan. Titor memberikan sejumlah spesifikasi teknis tentang cara kerja perjalanan waktu dengan algoritma yang rumit dan kasar. John Titor tidak pernah lagi terdengar kabarnya sejak tanggal 24 Maret 2001. Terima kasih sudah menonton Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like dan subscribe.